Bab 116, Berta misterius. Lina segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Berta, jangan salahkan dia. Dia hanya peduli padamu. Jika Long Yi ada di sini, maka dia akan sangat terkejut. Karena dia tidak pernah berharap bahwa pemilik Charming Love Residence tiba-tiba adalah gadis muda klan Fox Berta yang dia temui di kompetisi seni bela diri klan Barbarian Bull. Bagaimana dia bisa membuka restoran seperti itu di Mea Principality? Ya, mengingat wajahmu, aku akan mengampuni dia. Li kecil, pergi dan menginstruksikan dapur untuk menyiapkan makanan dan minuman terbaik. Hari ini aku ingin memperlakukan saudara perempuanku yang terdekat, kata Berta, melihat penampilannya yang halus dan licin sekarang. Deposisi yang keras kepala dan gegabah pada waktu itu di klan Barbarian Bull bagaimanapun sangat berbeda. Lina, mereka. Berta sudah memperhatikan dua gadis muda cantik yang membangkitkan jiwa ini. Jadi dia bertanya. Dia adalah Long Linger, putri kecil kekaisaran naga kekerasan. Dan dia adalah Simen Wuhen, Mister tua dari klan Simen. Aku menganggap kamu pasti sudah mendengar nama mereka. Lina diperkenalkan. Berta adalah bintang muda. Ternyata orang ini adalah pemeran utama wanita dari insiden pemerkosaan yang telah menyebar ke seluruh Blue Waves kontinen A. Tetapi dia tetap menyambut mereka dengan senyum cerah di wajahnya. Pada saat itu, makanan mulai naik satu demi satu. Tapi tanpa disangka-sangka semua adalah sejumlah buah dan sayuran dari gunung dan ladang. Dan penyajian makanan sangat indah seperti sebuah karya seni. Membuat orang tak tertahankan untuk memakannya. Mari kita gali. Semua ini adalah hal khusus dari pegunungan Hengduan. Dan mereka memiliki efek mempercantik. Apalagi efek terbaik mereka adalah mereka memelihara kulit anak perempuan. Berta berkata sambil tersenyum. Meskipun terlahir bangsawan, Long Linger dan Simen Wuhen tidak pernah makan hidangan yang unik dan indah ini. Setelah makan sepotong kecil untuk rasa, mereka menemukan bahwa itu benar-benar lezat. Dan mulai makan lebih banyak. Bahkan Long Linger yang selalu tidak begitu nafsu makan juga makan banyak. Bagaimana rekomendasiku? Bukankah makanannya sangat lezat? Kemudian, Lina bertanya sambil tersenyum. Long Linger mengangguk. Saat ini matanya yang acuh tak acuh memiliki sedikit kehangatan. Lina gadis yang sama-sama terkenal ini membuatnya merasa sangat ramah. Dan dia juga satu-satunya orang yang dia ajak bicara selain Simen Wuhen dalam setahun terakhir ini. Aku akan senang jika kalian semua datang ke sini lagi. Tunggu sebentar. Aku akan memberi kamu 2 kartu VIP. Semoga kamu akan datang ke sini untuk mengobrol. Aku akan menghibur kamu secara gratis. Berta berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Kamu juga telah membuka pintu untuk melakukan bisnis. Jadi bagaimana kami bisa menagihnya padamu? Mata Simen Wuhen bersinar dan berkata dengan senyum lembut. Sebagai klan Miss of Simen tertua, dia tidak pernah percaya bahwa ada makan siang gratis di dunia ini. Dan restoran misterius semacam itu bahkan lebih dari itu. Seorang gadis muda misterius dari klan Fox, dirinya dan Long Linger, semuanya memiliki status khusus. Jadi dia tidak dapat memperlakukan ini dengan sembarangan. Berta jelas memperhatikan ekspresi Simen Wuhen. Jadi dia langsung berkata sambil tersenyum, jika seperti itu, maka selanjutnya aku akan memberimu diskon 50%. Kamu adalah teman Lina. Itu berarti kamu adalah teman aku juga. Jika kamu menolak lagi, maka aku akan merasa seperti aku. Seorang wanita dari klan binatang buas tidak layak menjadi teman kamu. Simen Wuhen dan Long Linger saling memandang. Sekarang dia telah berbicara seperti itu. Menolak lagi tidak akan baik. Kalau tidak, mereka akan tampak seperti mendiskriminasi manusia buas. Di dalam asrama perempuan kelas atas dari Akademi Sihir Suci, Long Linger dan Simen Wuhen duduk di sofa. Baru saja setelah makan, mereka mengikuti Lina untuk mencari kakeknya, Puxiusi. Tapi masalahnya adalah, mereka tidak dapat menemukan di mana dia berada. Jadi mereka baru saja kembali. Wuhen, apa pendapatmu tentang Residence Love yang memesona ini dan yang disebut Berta dari klan Fox? Tanya Long Linger. Dia merasa bahwa residence cinta yang memesona ini tidak sesederhana seperti terlihat di permukaan. Sangat misterius. Tapi aku juga tidak tahu di mana ada yang salah.
Pemilik Charming Love Residence juga tidak ada salahnya. Hanya sebagai binatang buas. Bagaimana dia bisa membuka restoran seperti itu di Mea Principality? Dan bagaimana dia menarik begitu banyak madame dan miss kelas atas? Jika tidak ada seorang pun di belakang punggungnya yang mendukungnya, maka itu tidak mungkin untuk dicapai. Simen Wuhen layak menjadi nona tertua klan Simen. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat poin-poin penting. Jika dia memiliki tujuan, mengapa mereka tidak menargetkan pria dengan kekuatan? Dengan mantra pesona-pesona Fox, bukankah akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya? Tetapi dia hanya menargetkan wanita. Aku masih bingung setelah banyak berpikir pada satu titik ini. Apa yang ingin dia capai dari wanita-wanita ini? Simen Wuhen melanjutkan. Long Linger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Aku berharap itu benar." Simen Wuhen menghela nafas ringan. Long Yi dan Lu Xia mengikuti Nika dan tim penjaga elfnya untuk berpatroli di dalam hutan elfen. Di belakang mereka, versi menyusup Violent Lightning Beast dan Little Tree mengikuti. Setiap tempat yang mereka capai, Lu Xia akan dengan senang hati memperkenalkan tempat itu kepada Long Yi. Dia juga akan berbicara tentang apa yang akan dia lakukan di sini dan bagaimana keadaan di sini sebelumnya. Dan Long Yi juga akan mendengarkan semuanya dengan penuh minat. Dia tahu bahwa Lu Xia ingin membagikan segalanya padanya. Jadi dia juga bersedia untuk memahami semuanya. Ini semacam kebahagiaan sederhana. Di hutan elfen, Long Yi merasakan tubuh dan hatinya sangat santai. Dia tidak perlu memperhatikan apapun. Dan juga tidak perlu khawatir tentang apapun. Setiap hari dia hanya akan menemani Lu Xia berjalan-jalan di sekitar hutan elfen. Memetik bunga liar dan mengejar binatang kecil. Setiap hari benar-benar menyenangkan. Putri, hari akan segera gelap. Kita harus kembali. Nika melihat ke langit dan berkata kepada Lu Xia. Dia tidak pernah melirik Long Yi untuk beberapa saat, yang membuat Long Yi tertekan. Long Yi tidak pernah mengerti mengapa Nika memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Jadi setelah bingung bertanya tentang hal ini kepada Lu Xia, dia menyadari bahwa ini terjadi karena dia secara tidak sengaja melihat tubuhnya terakhir kali di hutan elfen. Ya, dia sebagai pria harus mengakui kesalahannya. Jadi Long Yi pergi mencari dia untuk meminta maaf. Dan hasilnya adalah Nika benar-benar marah karena malu. Setelah itu, ketika dia melihatnya, dia memperlakukannya seperti udara. Oke, kita akan berjalan-jalan lagi besok. Bagaimana menurutmu, Long Yi? Lu Xia memeluk lengan Long Yi dan dengan lembut bertanya. Long Yi tersenyum dan tepat ketika dia akan mengangguk, senyumnya membeku. Jika dia tidak salah ingat, maka lusa adalah tenggat waktu untuk janji yang telah dia buat untuk bertemu dengan Long Linger. Jadi sebagai tuan yang hebat, bagaimana mungkin dia tidak menghormati janji yang telah dia buat? Ini berarti dia harus berangkat besok pagi dengan bergegas ke Mea Principality. Beberapa hari terakhir ini dia hanya fokus bermain. Hampir melupakan masalah ini. Hanya saja dia benar-benar tidak mengerti mengapa Long Linger mengajukan syarat seperti menginginkan dia menikahinya. Pada akhirnya apa yang dia pikirkan? Dan pada saat itu apakah dia benar-benar akan menikah dengannya? Tapi dia jelas bisa merasakan kebencian yang tulus terhadap Long Linger padanya. Dan dia pasti ingin dia mati. Memikirkan ini, Long Yi tidak bisa membantu tetapi mengalami sakit kepala. Long Yi, apa yang terjadi? Melihat ekspresi Long Yi, Lu Xia bertanya dengan tegang. Long Yi tersentak dari pikirannya. Mengambil napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Tidak ada. Hanya besok aku tidak bisa menemanimu berjalan bersama. Kenapa? Lu Xia bertanya dengan cemas. Memegang erat tangan besar Long Yi. Long Yi tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu dengan ringan menepuk kepala kecil Lu Xia. Dia berkata, aku harus pergi untuk memenuhi janjiku. Ini adalah sesuatu yang aku berutang padanya. Lu Xia tidak benar-benar mengerti tetapi menganggukkan kepalanya. Dia dengan tegas berkata, kalau begitu aku akan pergi bersama denganmu. Aku tidak ingin terpisah darimu. Long Yi mengangguk. Long Yi secara alami tidak akan memiliki pendapat jika Lu Xia ingin menemaninya. Karena beberapa hal, dia harus memberitahu cepat atau lambat.
Hanya dia tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu si Men Yu yang dipanggil penjahat mesum oleh semua orang kekaisaran naga kekerasan sebenarnya dia. Kembali ke tempat tinggal elf. Long Yi pergi ke Elf Queen untuk menjelaskan niatnya untuk pergi. Ratu Elf tidak mengatakan apa-apa tentang masalah itu. Tetapi dia dengan tegas tidak setuju untuk membiarkan Lucia pergi bersama dengannya. Mengapa, Ibu? Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi dengan Long Yi meskipun kamu tahu bahwa aku tidak ingin berpisah darinya? Lucia berkata dengan marah. Dia merasa sangat sedih dan sedih karena ibunya yang tidak masuk akal. Lucia, kamu sudah berusia 160 tahun. Sekarang kamu sudah dewasa bahkan di klan elf kami. Jadi mulai sekarang sebagai putri peri dan ratu peri masa depan, kamu tidak bisa pergi sesuka kamu sebelumnya. Selain itu, kamu masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Elf Queen berkata dengan serius. Dia juga tidak menginginkan ini. Tetapi sebagai putri peri, Lucia memiliki beberapa tugas yang harus dia tanggung. Long Yi menatap pasangan ibu dan anak di hadapannya yang saling menatap. Dan dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Saat ini mereka tampak seperti pasangan ibu anak. Di mana penampilan Elf Queen dan Princess Ah. Lucia, ibumu benar. Kamu harus tetap di belakang. Bagaimanapun juga Mea Principality tidak jauh dari sini. Tunggu aku untuk menyelesaikan masalah ini dan aku akan segera kembali. Bukankah itu baik-baik saja? Long Yi berkata kepada Lucia. Lucia mencengkeram erat tangannya. Lalu menginjak kakinya. Dia berbalik dan lari ke dalam rumah. Long Yi pergi dan menghiburnya. Ada beberapa hal di mana tidak ada yang bisa dilakukan untuk berubah. Elf Queen menghela nafas. Long Yi menganggukkan kepalanya. Dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Ratu Elf. Kamu tidak perlu khawatir. Lucia benar-benar mengerti. Hanya saja ia bertingkah seperti anak kecil. Kamu sepertinya tahu putriku lebih baik daripada aku. Elf Queen tertawa. Saat ini ekspresinya agak kesepian. Apakah kamu cemburu? Long Yi terkekeh. Dan tanpa sadar meletakkan tangannya yang besar di bahu Ratu Elf yang harum. Tubuh Elf Queen yang cantik gemetar. Dan wajahnya yang cantik menjadi merah padam. Lalu dengan agak marah berkata, masih tidak mengambil cakar kamu. Apakah kamu tidak ingin lengan kamu lagi? Long Yi tertawa hampa sambil menarik tangannya. Dalam semua kejujuran, ini benar-benar tidak disengaja. Dia hanya ingin menghiburnya setelah melihat ekspresi seperti itu tidak lebih. Ratu Elf menatap Long Yi dengan pandangan super kritis. Sementara hatinya melonjak agak keras. Bocah nakal ini tidak pernah memperlakukannya sebagai penatua. Selalu bermain dan tertawa di depannya. Dan kadang-kadang kata-katanya akan membuatnya agak bingung. Tampilan supercilious Queen Elf mensimulasikan jantung Long Yi. Menyebabkan dia tiba-tiba memiliki mulut dan lidah yang agak kering. Dia membuat senyum masam di dalam. Sementara sangat melihat ke bawah pada kendali dirinya sendiri. Kemudian dengan cepat berlari menuju kamar dalam. Mendorong pintu terbuka. Dia melihat Lucia cemberut sambil duduk di tepi tempat tidur merasa diperlakukan salah. Peri kecil, sayang, apakah kamu masih marah? Aku mendengar jika kamu marah maka kamu akan bertambah cepat. Dan tumbuh keriput juga. Maka kamu akan menjadi seperti 7 tua-tua di masa depan. Long Yi duduk di samping Lucia dan berkata sambil tersenyum. Seolah-olah, aku masih jauh dari mencapai 1960 tahun. Lucia tanpa sadar menyentuh wajahnya. Dan dengan marah berkata, siapa bilang kamu tidak punya? Lihat di sini, ada kerutan. Long Yi membuat pertunjukan menjadi sangat tulus dan berkata sambil menunjuk dahinya. Lucia terkejut. Dia segera melompat dari tempat tidur dan melesat ke cermin. Lalu dengan hati-hati melihat bayangannya. Dia bergumam, di mana ah? Jelas tidak ada. Bagaimana mungkin Luciaku yang cantik memiliki kerutan? Tetapi jika kamu terlalu lama marah, itu mungkin tidak selalu terjadi. Ya, jangan marah. Sekarang tersenyum sedikit. Long Yi berjalan di belakang Lucia dan memeluknya. Sementara tangan besarnya dengan ringan mencubit pipinya yang lembut. Benci. Lucia berbalik dan tenggelam ke pangkuan Long Yi. Long Yi, jika aku berubah menjadi wanita tua, apakah kamu masih menginginkan aku? Lucia bertanya dari dalam dada Long Yi.
Gadis bodoh. Jika kamu menjadi wanita tua, maka pada saat itu aku akan lebih tua darimu. Dan pada saat itu, tidak tahu siapa yang akan membenci siapa. Long Yi berkata dengan linglung. Dan ekspresinya tiba-tiba menjadi agak kabur. Masa hidup klan elf terlalu lama. Jadi bisakah dia menemani Lucia sepanjang hidupnya? Bab 117, Buah Es. Di tengah malam, bintang-bintang bersinar. Sekarang Long Yi akan segera meninggalkan hutan Elfen. Dia secara alami memiliki gerakan yang menyentuh dengan Lucia. Saat ini dua orang tampaknya dilebur di bawah hasrat mereka. Lucia dengan lembut seolah-olah tanpa tulang secara fisik lumpuh di pangkuan Long Yi. Dan setitik keringat wangi tembus merembes keluar dari tubuhnya yang indah. Saat ini ruangan itu dipenuhi aura kebahagiaan setelah cinta. Long Yi duduk bersandar di tempat tidur. Sementara tangannya yang besar tanpa sadar mengutak-atik giok lembut payudara Lucia. Namun saat ini ia sedang memikirkan berjuta-juta masalah. Dan tokoh-tokoh Longlinger, Simen Wuhen serta orang tuanya saling tumpang tindih. Pada dasarnya semua kenangan milik Simen Yu menyembur seolah-olah merembes dari kedalaman sungai. Pikiran. Saat ini keadaan benua gelombang biru sulit diprediksi. Konflik antara Proud Moon Empire dan Nalan Empire semakin meningkat dari hari ke hari. Perlahan-lahan meningkatkan proses perang. Dan untuk sikap kekaisaran naga kekerasan, itu ambigu. Tetapi akhir-akhir ini mereka tampaknya tak henti-hentinya bermanuver tindakan kecil. Menurut ingatan Simen Yu dan pemahamannya tentang Simen Nu, Simen Nu sama sekali bukan tipe orang yang mau tinggal di bawah orang lain. Dan sebelumnya, Simen Nu juga secara tidak jelas mengungkapkan ide pengkhianatan. Meskipun Simen Yu babi ini mungkin tidak mengerti. Tapi bagaimana Long Yi tidak sepenuhnya menyadari politik dan hati orang-orang. Dan hanya ada satu cara jika Simen Nu ingin merebut kekuasaan, yaitu untuk menghasut perang di seluruh benua gelombang biru. Semakin banyak situasi kacau, yang lebih menguntungkan bagi Simen Nu. Dan pada saat itu, apa yang harus dia lakukan? Selain itu saat ini dia memiliki masalah besar dengan Longlinger. Dan masalah ini benar-benar sulit untuk ditangani. Lama mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, fajar sudah menyingsing di timur. Dan Lucia juga sudah tertidur di pangkuan Long Yi. Perang terjadi kemudian terjadi. Apa hubungannya dengan aku? Orang tua aku ingin membuat masalah besar. Tapi itu masalahnya. Lagi pula aku bukan juru selamat dari semua orang biasa di bawah langit. Jadi mengapa aku memperhatikan diriku dengan masalah ini? Sedangkan untuk Longlinger, aku akan mencari tahu langkah demi langkah. Long Yi menghela napas. Meskipun jiwanya berbeda, tetapi darah yang mengalir di dalam tubuhnya akan selalu menjadi klan Simen. Dan rasa memiliki yang aneh ini membuatnya tidak bisa tidak terlibat dalam masalah besar klan. Dengan lembut membebaskan dirinya dari gurita seperti ikatan Lucia, Long Yi dengan ringan melompat dari tempat tidur dan mengenakan pakaian itu. Kemudian duduk di tepi manik. Dia menatap peri kecil yang cantik, dan membelai wajah cantiknya dengan tangan besar. Lalu bangkit. Dia meninggalkan ruangan. Perpisahan itu terlalu sentimental. Dan dia sudah mengalami terlalu banyak dari mereka dalam beberapa bulan yang sangat singkat ini. Jadi dia tidak berniat membangunkan Lucia. Karena dia tidak ingin melihatnya menangis karena hal itu akan menyebabkan dia berpisah. Sakit hati. Hanya berjalan keluar ke halaman. Dan dia melihat sosok Ratu Elf yang menawan itu berdiri di sana. Sementara mata Phoenix-nya menatapnya dengan ekspresi yang agak menegur. Apakah kamu menungguku, Yang Mulia Ratu? Long Yi berkata sambil tersenyum. Sementara matanya dengan ganas memindai tubuh Ratu Elf yang dewasa itu. Melihat Long Yi seperti tatapan serigala. Elf Queen dengan galak berkata, apakah kamu percaya atau tidak? Aku akan mencungkil matamu. Tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu. Long Yi tertawa hampa sambil mengalihkan pandangannya. Dalam beberapa hal akan lebih baik untuk berhenti saat kamu berada di depan. Jika tidak, mungkin akan membuat kesalahan. Daya tarik seks Ratu Elf ini terlalu berat baginya. Apakah kamu pergi sepagi ini? Apakah Lucia tahu? Kulitnya kembali ke keadaan normal dan bertanya. Ya, jika aku tidak pergi lebih awal, maka aku khawatir aku tidak akan tiba tepat waktu.
Kamu harus tahu bahwa kebajikan terbesar aku adalah menepati janji aku. Saat ini Lucia sedang tidur nyenyak, dan aku tidak ingin membangunkannya, kata Long Yi dengan wajah tebal. Namun ini memang faktanya. Ratu Elf mengangguk, dan sehubungan dengan kesombongan Long Yi, dia tidak bereaksi, karena dia sudah terbiasa dengannya. Kalau begitu, tangani masalah pihak lain dengan cepat dan kembalikan sedini mungkin. Lucia, gadis bodoh itu sangat mencintaimu. Dan selama kau tidak berada di sisinya, dia selalu terganggu sepanjang hari. Ai, merasakan kata yang satu ini sangat merugikan orang. Elf Queen dengan ringan menghela nafas, dan matanya tiba-tiba menjadi kabur seolah dia mengingat sesuatu. Melihat penampilan Ratu Elf saat ini, Long Yi mengkonfirmasi bahwa dia mengingat kembali masa-masa indah yang dia miliki dengan ayah Lucia sebelumnya. Memahami ini, tidak tahu mengapa, Long Yi merasa agak tertekan. Long Yi menggelengkan kepalanya. Mengapa aku merasa cemburu? Tidak perlu bicara tentang ayah Lucia yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang kupikir aku memiliki kualifikasi untuk merawat ibu mertuaku? Hukum sudah larut, jadi aku pergi. Long Yi menertawakan dirinya sendiri, dan berkata kepada Elf Queen. Tapi setelah berjalan 2 langkah, Long Yi tiba-tiba berbalik, menyebabkan Elf Queen buru-buru mengalihkan pandangannya. Dan wajahnya yang cantik menjadi merah. Kenapa dia begitu panik? Long Yi berpikir dalam hati. Long Yi lagi berjalan kembali ke depan Elf Queen, dan bisa mencium aroma anggrek itu seolah-olah lagi. Hanya tubuh wanita yang benar-benar dewasa yang akan memiliki aroma seperti ini. Yang tidak kurang dari asteris untuk pria. Long Yi mengambil 2 buah putih salju itu dari dalam cincin antariksanya. Ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Little Tree Rakus di Origin Ice. Dan sampai sekarang dia tidak tahu apa benda ini. Jadi dia mengeluarkannya untuk bertanya. Buah es. Apa kau menemukannya di Origin Ice? Elf Queen berseru. Buah es. Apakah kamu tahu benda apa ini? Apakah ini hal yang baik? Akankah orang diracuni jika memakannya? Melihat ekspresi Ratu Elf, Long Yi segera mengerti bahwa benda-benda ini jelas bukan barang biasa. Legenda menyatakan bahwa buah es adalah buah dari satu-satunya jenis tanaman yang dapat bertahan hidup di Origin Ice. Hanya sedikit buku yang memiliki catatan buah ini, dan menyatakan bahwa jika penyihir yang mengolah sihir air memakan buah ini, maka tidak hanya itu dapat meningkatkan kekuatan magis mereka, itu juga akan mempercepat kecepatan budidaya sihir air mereka. Dan poin yang paling penting adalah begitu dimakan, orang itu akan mendapatkan kekebalan terhadap semua sihir api di bawah peringkat 10. Sekarang kamu mengatakan pada dirimu sendiri apakah ini hal yang baik atau tidak? Elf Queen agak bersemangat berkata. Long Yi juga senang dalam hati. Ini benar-benar hal yang baik. Kekuatan sihirnya tidak berkembang sedikit pun untuk waktu yang sangat lama. Dengan pengecualian sihir petir yang telah menunjukkan pandangan tidak jelas menerobos, semua yang lain tertuju pada ranah penyihir tingkat lanjut, membuatnya sangat tertekan. Meskipun kekuatan sihir yang dia gunakan agak lebih kuat dibandingkan dengan orang lain, tetapi sihir peringkat 7 dan kekuatan sihir peringkat 8 terlalu jauh. Jadi jika dia benar-benar ingin bersaing murni dengan kekuatan magis, maka dia hanya akan memiliki keunggulan dalam hal teknik. Long Yi tidak bisa tidak berpikir. Jika dia makan buah es ini maka sihir airnya akan menembus dan mencapai ranah master penyihir. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai, setidaknya dia akan memiliki kekebalan terhadap semua sihir api di bawah peringkat 10. Ini sudah cukup bagus. Memikirkan ini, Long Yi melemparkan salah satu buah ke mulutnya. Tepat setelah buah ini masuk ke mulutnya, itu meleleh dan berubah menjadi susu harum dan manis. Itu mengalir ke tenggorokannya. Setelah itu dia merasa sangat nyaman seolah-olah dia telah masuk ke sumber air panas. Rasanya sangat enak. Yang tersisa ini untukmu, Long Yi berkata dan memberikan yang reaming ke Ratu Peri yang agak bingung. Elf Queen dengan lucu menatap Long Yi dan berkata, fisikku bukan atribut air. Jadi tidak ada gunanya bahkan jika kamu memberi aku ini. Sisihkan untuk gadis yang bernama Wu Shuang. Namun mengapa kamu menyia-nyiakan satu tadi? Sepertinya aku baru saja mengatakan bahwa ini adalah buah es, dan efektif hanya untuk penyihir air.
dan memakannya oleh orang lain hanyalah buang-buang produk alam. Long Yi tertawa, lalu melemparkan buah lainnya ke cincin antariksanya. Bagaimanapun juga memberikannya kepada Wu Shuang setelah 2 tahun bukanlah ide yang buruk. Tetapi Ice Palace ada di Origin Ice. Jadi mungkin hal semacam ini lebih umum bagi mereka. Aku pergi. Yang mulia ratu. Aku akan merindukanmu. Long Yi melambaikan tangannya. Lalu pergi menuju bagian luar hutan Elfen. Meninggalkan Ratu Elf yang sedang melihat pandangannya yang menghilang dengan tatapan yang rumit. Tepat setelah tiba di tepi hutan Elfen, Long Yi melihat Nika dan timnya penjaga elf dalam proses patroli hutan Elfen. Selamat pagi, cantik. Long Yi tersenyum dan mendarat di depan mereka. Melihat orang ini adalah Long Yi. Wanita-wanita cantik itu menyambutnya dengan senyum satu demi satu. Long Yi sudah mendapatkan kesan baik dari mereka semua dengan temperamennya yang ramah. Tapi tentu saja Kapten Nika adalah pengecualian. Gadis ini bertekad untuk mengabaikannya. Long Yi memandang ke arah Nika, lalu berkata sambil tersenyum, "Nika, apakah kamu masih marah padaku?" Nika mengabaikannya dan tanpa ekspresi terus melihat ke arah lain. Long Yi mengangkat bahu, lalu berkata ke arah semua elf di sana, "Elf, aku akan pergi. Kalian semua harus santai sedikit sambil berpatroli." Selesai berbicara, Long Yi melintas dan menghilang dari sana. Nika segera memutar kepalanya, tetapi hanya melihat bayangan dari Long Yi yang perlahan menghilang di udara. Pada saat itu, dia berdiri di sana dengan linglung, tanpa tahu harus berpikir apa. Long Yi menggunakan soaring magic untuk dengan cepat terbang menuju Mea Principality. Jika dia tidak berusaha dan bergegas ke sana, maka dia akan bisa sampai di sana besok siang. Tepat ketika Long Yi berpikir tentang jenis permintaan absurd apa yang akan diajukan Long Linger, Long Yi tiba-tiba merasa sedingin es di dalam tubuhnya. Dan tubuhnya secara tak terduga mulai melepaskan warna biru muda. Apalagi elemen sihir air di lautnya. Kesadaran langsung mulai menjadi lebih padat. Dan elemen atribut lainnya didorong ke satu sisi, membuat Long Yi merasa pusing. Dengan terhuyung-huyung turun dari langit ia mendarat di tanah. Lalu ia bergegas ke hutan yang tersembunyi. Di sana dia mengeluarkan Violent Lightning Beast, Little Tree, dan lebih jauh lagi kelima Seven Baleful Puppets. Dan menggunakan pikirannya untuk memerintahkan mereka untuk melindunginya. Setelah itu, dia melemparkan penghalang roh untuk mencegah semua fluktuasi sihir yang kuat bocor dari tempat ini. Setelah itu Long Yi duduk bersila, menggunakan kekuatan internalnya untuk melindungi pembuluh darah jantungnya, dan melakukan yang terbaik untuk mengendalikan elemen sihir air itu di dalam lautan kesadarannya. Ratu Elf belum memberitahunya bahwa akan ada situasi seperti ini. Jika situasi ini tidak ditangani dengan benar, maka bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi idiot. Elemen sihir air meningkat pesat, dan kepadatannya di dalam lautan kesadarannya menjadi semakin padat. Dan elemen sihir lainnya juga mulai melawan invasi unsur sihir air. Jika ini berlangsung seperti ini maka lautan kesadarannya mungkin meledak kapan saja. Seluruh tubuh Long Yi basah oleh keringat dingin. Dan dia sudah sangat dekat karena tidak dapat terus berjalan. Elemen sihir air yang terkandung dalam buah es ini terlalu banyak. Tetapi dia tidak mengerti mengapa si kecil ini yang makan perut penuh ini memiliki penampilan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di sini dia baru saja makan satu. Dan lautan kesadarannya sudah pada titik ledakan. Benar-benar nasib buruk. Tapi untungnya, tepat pada saat itu, perluasan elemen sihir air mulai melemah perlahan. Jika intensitas sebelumnya telah berlangsung selama beberapa menit lagi, maka Long Yi pasti tidak dapat bertahan. Dari sudut pandang ini, keberuntungannya lagi tidak terlalu buruk. Akhirnya pertumbuhan elemen sihir air di dalam lautan kesadarannya berhenti. Dan Long Yi segera mulai menggunakan kekuatan rohnya untuk menekan mereka. Jika tidak akan ada ruang untuk elemen lain. Bab 118, Siapa Cantik Ini? Tepat ketika Long Yi sedang memikirkan cara untuk menekan elemen sihir air di dalam lautan kesadarannya, dua orang melayang di langit yang jauh. Melihat sosok mereka haruslah perempuan. Dan tepatnya datang ke arah Long Yi. Setelah mereka semakin dekat,
Orang dapat dengan jelas melihat bahwa salah satu dari mereka adalah seorang gadis muda mengenakan jubah imam putih dengan kerudung menutupi wajahnya. Dia memiliki sepasang mata yang jernih, dan dahinya cerah dan bersih. Terlebih lagi dia memiliki figur kesombongan yang layak yang tidak bisa ditutupi oleh jubah imam yang dia kenakan. Dan di sampingnya, ada pelayan yang sangat menarik. Sepertinya keduanya adalah tuan dan pelayan. Gerakan ini, gadis muda berpakaian pembantu itu menutup matanya dengan erat. Dan wajahnya yang menarik berhenti seolah-olah dia sangat takut. "Putri, ayo turun. Hatiku akan melompat keluar," pembantu berkata dengan suara bergetar. Gadis muda yang mengenakan jubah imam itu menggunakan tangannya yang bebas untuk menyeka keringat yang harum dari dahinya. Dan berkata dengan suaranya yang renyah, "Tunggu sebentar. Aku masih bisa bertahan sebentar. Kita harus bergegas ke Mea Principality segera setelah mungkin." Gadis muda yang dipanggil Putri ini mengertakkan giginya dan terus terbang ke depan. Dan ketika dia mencapai hutan di mana Long Yi berada, dia berhenti. Dan payudaranya yang lembut tampak naik dan turun. Jelas sudah kelelahan. "Putri, aku ingin buang air kecil." Pelayan ini membantu tuannya menyeka keringatnya. Lalu berkata sambil tersipu. Gadis muda melihat sekeliling, lalu menunjuk ke arah hutan itu. Dia berkata, "Masuklah ke sana dan selesaikan. Aku akan mencarimu." Pelayan ini dengan tidak sabar bergegas masuk ke hutan, melepaskan ikatan-ikat pinggangnya dan berjongkok. Lalu suara aliran mendesak yang mengenai tanah bergema. Pelayan ini menghela nafas santai. Karena pada akhirnya dia bisa membebaskan setelah menekan untuk waktu yang lama. Saat berada di sana, dia mengangkat kepalanya dan melalui celah di dedaunan pohon. Dia melihat sesuatu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Dan matanya menunjukkan ekspresi khawatir dan panik. Dan kencingnya berhenti di tengah jalan. "Ah!" Dia segera berteriak menyebabkan burung yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan kaget. Gadis muda di luar juga mendengar teriakan pembantunya. Dan tanpa berpikir dia segera bergegas masuk. Kemudian dia melihat pelayannya terhuyung mundur sambil menarik celananya. Saat ini lebih dari setengah pantat putihnya yang bersinar benar-benar terbuka di udara. "Cui kecil, apa yang terjadi?" Gadis muda ini segera tiba di depan pelayan ini. Dan mendukungnya. Dia bertanya, Ke sana." Wajah pelayan ini terkejut dan panik sambil menunjuk ke belakang. Seolah-olah tempat itu memiliki monster yang menakutkan. "Jangan takut. Ada apa di sana?" Gadis muda itu melemparkan sihir pertahanan roh ke arah pelayan. Lalu bertanya lagi. Cui kecil sedikit tenang. Lalu mengencangkan celananya. Dia berkata, "Putri, ada seseorang di sana." "Seseorang?" Gadis muda itu tercengang. Baru saja dia tidak merasakan aura manusia di dalam hutan. Gadis muda menarik Cui kecil dan berjalan ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat di mana Little Cui mengeluarkan air beberapa saat yang lalu. Melihat dengan cermat, mereka melihat 5 orang yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam berdiri tanpa bergerak sambil menghadap ke arah yang berbeda seolah-olah sebuah pilar. Tidak heran Little Cui sangat ketakutan. Ketika seorang gadis di tengah-tengah buang air kecil dan merasa santai. Jika dia tiba-tiba menemukan 5 orang semacam ini, maka seorang gadis yang sedikit lemah akan pingsan di tempat. Gadis muda itu diam-diam mengukur 5 orang aneh ini. Meskipun mereka berdua jelas di depan mereka, tetapi mereka tetap memperlakukan keduanya sebagai udara. "Permisi. Boleh aku bertanya siapa kamu semua?" Gadis muda itu bertanya. Kamu bisa bayangkan hasilnya. Mereka berlima berdiri tanpa bergerak seperti sebelumnya. Seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Gadis muda itu mengerutkan alisnya yang indah. Kemudian dengan perlahan mulai melangkah maju. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini manusia atau hantu. Tiba-tiba, tepat ketika gadis muda ini melangkah maju, pilar-pilar itu seolah-olah 5 orang yang mengenakan jubah hitam secara bersamaan berbalik ke arahnya. Kemudian 2 tebasan pedang biru tua maju ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Sebuah cahaya putih muncul dari tubuh gadis muda ini. Dengan paksa menahan 2 tebasan pedang ini. Dan gadis muda ini juga tersentak mundur beberapa langkah ke belakang. "Great Swords Master!" Gadis muda itu berseru kaget.
Sekarang jika dia tidak mengenakan gelang dengan Holy Light Barrier yang disegel di dalamnya, maka dua tebasan pedang itu akan merenggut nyawanya. Dan yang membuat gadis muda ini terkejut adalah, setelah menyerangnya, orang-orang berjubah hitam itu kembali berdiri di posisi masing-masing, berubah kembali menjadi pilar, sama sekali mengabaikannya. Perlahan-lahan, gadis muda ini melihat sejumlah petunjuk. Selama dia mengambil 2 langkah ke arah mereka, kelima orang ini akan menyerangnya. Dan jika dia mundur, maka mereka akan kembali ke keadaan sebelumnya. Mungkinkah mereka bukan manusia? Gadis muda itu memikirkan kemungkinan. Tetapi dia sebagai master penyihir yang ringan namun tidak merasakan aura gelap atau mayat hidup. Dengan kata lain, mereka bukan mayat hidup. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Menjadi. Ada juga kemungkinan bahwa mereka adalah prajurit kematian yang telah menjalani pelatihan brutal yang dengan setia dan mekanis akan melaksanakan perintah tuan mereka. Terlepas dari apapun, putri, kita harus pergi. Mereka terlihat sangat menakutkan. Cui kecil menarik lengan gadis muda ini dan berkata dengan takut, "Tidak. Putri ini harus melihat apa yang terjadi di sini hari ini," kata gadis muda sambil mengerutkan kening. Pembantu itu tidak berdaya. Karena dia sendiri adalah pembantu dan orang lain adalah putrinya. Jadi dia hanya bisa menyusut di belakang sang putri. Berdoa agar orang yang makan monster tidak melompat ke arahnya. Di dalam penghalang roh di dalam hutan, butir-butir keringat terus mengalir dari dahi Long Yi. Saat ini cahaya biru pucat di sekujur tubuhnya akan tiba-tiba menjadi kuat. Dan lagi-lagi akan tiba-tiba menjadi lemah. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Di luar penghalang, Violent Lightning Beast dan Little Tree waspada melihat sekeliling. Mereka adalah garis pertahanan dalam yang telah diatur Long Yi. Dan untuk kelima 7 boneka baleful itu, mereka adalah garis pertahanan pertama. Saat ini, elemen sihir air di dalam lautan kesadaran Long Yi, di bawah pengaruh kekuatan rohnya yang kuat, sudah mulai menyusut. Dan kepadatan mereka juga semakin besar. Ketika mereka menyusut menjadi setengah dari ukuran sebelumnya, ketebalan elemen sihir air ini sudah sangat tinggi sehingga mereka tampak padat. Belum. Harus menyusut sedikit lagi. Long Yi meskipun sambil menggertakkan giginya. Kemudian dia sedikit meningkatkan kekuatan-kekuatan rohnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa menyusutkannya lagi. Setelah waktu yang lama tanpa hasil, keras kepala Long Yi juga tersulut. Dia segera meningkatkan kekuatan-kekuatan roh hingga batasnya. Mempertaruhkan nyawanya untuk mengompresi elemen sihir air di dalam lautan kesadarannya. Pada saat itu, Long Yi tiba-tiba mendengar suara ledakan di dalam benaknya. Dan lautan kesadarannya menjadi ruang kosong. Penampilan yang buruk. Kali ini aku sudah selesai. Ini adalah pemikiran terakhir Long Yi ketika lautan kesadarannya meledak. Tapi ternyata keberuntungan Long Yi masih sangat bagus. Setelah kesadarannya menjadi kosong untuk sesaat, kesadaran Long Yi perlahan kembali. Dan dia hanya merasakan kekuatan magis membanjiri seluruh tubuhnya. Di bawah kebahagiaan besar, Long Yi buru-buru memeriksa lautan kesadarannya. Dan melihat keadaan itu, dia bingung. Selain elemen sihir air, elemen sihir lainnya tidak memiliki perubahan. Hanya elemen sihir air yang kuat namun telah berubah menjadi kristal biru seukuran ibu jari, yang memancarkan sinar cahaya biru yang berkilau. Mungkinkah ini inti sihir? Long Yi bergumam linglung. Tapi hanya binatang ajaib yang memiliki inti sihir. Bagaimana bisa manusia mengolah inti sihir? Ini hanyalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Long Yi membuka matanya. Dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ini terlalu absurd. Memakan buah es ini menghasilkan dia menyempurnakan inti sihir. Tidak tahu apakah orang lain tahu itu. Lalu apakah dia akan diperlakukan sebagai binatang ajaib atau tidak? Beku dari sihir. Long Yi menghapus penghalang rohnya. Dan 2 ki dingin menghantam Violent Lightning Beast dan Little Tree. Segera membekukan mereka menjadi es batu. Kaca. Keduanya Violent Lightning Beast dan Little Tree menyebarkan es batu. Kemudian dengan tidak puas meraung ke arah Long Yi. Seolah-olah mereka memprotes serangan menyelinap tercela. Long Yi mengabaikan mereka berdua. Lalu berteriak dengan penuh semangat. Dia berjungkir balik di langit 2 kali. Froze Over Magic adalah sihir air peringkat 8.
adalah sihir yang hanya bisa dilemparkan oleh master penyihir. Yang berarti, sihir airnya sudah menembus ke tingkat berikutnya. Adapun inti sihir air aneh di dalam lautan kesadarannya, dia tidak khawatir tentang hal itu. Bahkan jika dia khawatir, apa yang bisa dia lakukan? Karena itu bisa membuatnya mencapai level berikutnya. Itu adalah hal yang baik. Sementara dia sangat bersemangat, Long Yi tiba-tiba berpikir apakah dia bisa memberikan sihir peringkat 9 atau tidak. Lihatlah roar Hailstonesku. Long Yi mencoba berpikir. Lalu inti sihir air biru berkilau itu segera mengeluarkan elemen sihir air yang kuat yang beresonansi dengan jenis elemen yang sama dari atmosfer. Seketika angin dingin bersiul melewati. Lalu hujan es sebesar kepala orang turun dari langit, jatuh di atas pohon. Aku bisa memberikan sihir peringkat 9 juga. Apakah itu berarti aku telah mencapai ranah water mage? Long Yi dengan bersemangat berpikir dalam hati. Sebagai soal fakta, dengan tingkat kepadatan setiap elemen sihir dalam lautan kesadarannya, kekuatannya seharusnya sudah mencapai setidaknya ranah mage. Hanya tidak tahu mengapa dia terus-menerus terjebak di ranah penyihir muka yang sama tanpa bergerak maju. Jelas, orang-orang serakah. Jadi Long Yi lagi berpikir apakah dia bisa memberikan sihir peringkat 10 atau tidak. Yang berarti dia sudah melangkah ke ranah Archmage. Dia dengan bersemangat melemparkan sihir air peringkat 10 dunia es dan salju. Sehingga tidak ada reaksi sama sekali. Sepertinya sihir airnya hanya mencapai ranah mage. Di sisi lain hutan, tepat ketika gadis muda itu terkejut melihat ke depan, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi sihir air yang kuat di dalam hutan. Tak lama kemudian, dia melihat batu-batu hujan es yang berlebihan turun dari langit. Dia belum pernah melihat orang lain yang mampu memanggil batu hujan es besar seperti itu dengan melemparkan sihir air peringkat 9. Kekuatan dari Hailstones Roar peringkat 9 ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang asli yang pernah dilihatnya sebelumnya. Pada saat ini, suara teriakan nyaring datang dari dalam hutan, membuat gadis muda ini percaya bahwa seorang senior yang meneliti sihir ada di dalam sana. Dan sebesar batu kepala seseorang adalah sesuatu yang telah ia teliti. Jadi bukan saja dia mengaguminya di dalam hatinya, tetapi juga ingin tahu. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang sangat sulit untuk meningkatkan sihir. Umumnya orang bisa meningkatkan sihir level rendah, tetapi tidak ada yang pernah mendengar bahwa ada seseorang yang bisa meningkatkan sihir di atas peringkat 7. Jadi, Yang Mulia Putri ini memutuskan untuk mengenal penatua ini. Dan jika mungkin, dia akan mengundang dia ke negaranya. Maka ayahnya pasti akan sangat memuji dia. Setelah kegembiraan, Long Yi juga merasa bahwa ada seseorang di luar. Jadi dia terbang seperti roh di luar hutan. Setelah Long Yi turun dari langit, kelima Seven Baleful Puppets itu segera berdiri di belakangnya bersamaan. Long Yi mengukur gadis muda ini dengan jubah pendeta putih karena terkejut. Meskipun wajahnya ditutupi kerudung, tetapi melihat temperamen gadis ini, dia segera mengerti bahwa dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Lebih jauh lagi dari kelahiran yang mulia. Gadis muda itu juga memandangi wajah panjang Long Yi yang tampan dan santai. Dan kecurigaan muncul di wajahnya. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan berteriak dengan ketakutan, "Kamu adalah Simen Yu." Bab 119, Nalan Ruyue. Mendengar gadis muda ini mengenakan jubah pendeta yang mengungkapkan identitasnya, Long Yi menjadi kaget dalam hati. Tetapi bahkan setelah dengan hati-hati mencari ingatan tentang Simen Yu, namun dia tidak menemukan gadis seperti itu dalam ingatannya. Dengan karakter sesama Simen Yu itu, setelah melihat keindahan seperti itu, akankah dia benar-benar melupakannya? "Putri, kamu mengatakan dia adalah Simen Yu?" Binatang buas yang menodai Long Linger. Cui kecil dengan berlebihan menunjuk ke Long Yi dan bertanya, "Pepatah yang mengatakan kamu tidak bisa menilai seseorang dari penampilan tampak benar." Baru saja ketika dia melihat pemuda yang tampan santai ini, jantungnya berdetak kencang. Long Yi mengerutkan kening dan bertahan tanpa marah. Mendengar pelayan ini menyapa gadis muda ini sebagai putri, dia tidak tahu putri negara mana dia. Gadis muda itu tidak menjawab, hanya menatap Long Yi berhadap-hadapan. "Ya,
Orang ini dan potret Si Men-yu yang dilihatnya persis sama. Hanya dia yang tidak dapat menentukan karena dia telah mendengar bahwa Si Men-yu adalah anak bebal dari orang tua kaya yang bodoh dan tidak kompeten. Selain itu berlatih dalam Dogs Dragon Douki klan mereka. Dia telah mencapai ranah pejuang tingkat menengah. Tetapi orang di depan matanya adalah mage yang bisa memberikan sihir air peringkat 9 Hailstone's Roar. Jadi, bagaimana mungkin orang ini bisa melakukan hubungan seks dengan Si Men-yu? Girl, siapa kamu? Long Yi dan gadis muda ini berhadapan muka selama setengah hari. Lalu Long Yi tiba-tiba bertanya dengan acuh tak acuh. Gadis muda ini terus memandangi ketenangan ini dan menenangkan Long Yi yang memiliki sikap ahli. Sambil ragu untuk berbicara, "Siapa kamu gadis?" Long Yi bertanya sekali lagi. Tetapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini suaranya berisi sedikit niat membunuh dingin. Jantung gadis ini berdebar. Dan matanya yang indah melintas. Jika orang ini mendapati kata-katanya tidak baik, maka dia tidak akan bisa melarikan diri ke sini. Menilai berulang kali. Dia berkata dengan suaranya yang tajam, "Nalan Ruyue. Tidak tahu siapa kamu?" Nalan Ruyue. Setelah mendengar nama ini, Long Yi terkejut. Jika dia tidak salah ingat, maka Nalan Ruyue adalah putri kekaisaran Nalan. Dan juga salah satu dari 3 orang suci gereja cahaya. Kenapa dia muncul di tempat ini? Apa kamu tidak tahu namaku? Mengapa kamu bertanya? Long Yi ringan tersenyum. Dia tidak berencana untuk berdebat dengannya karena itu tidak perlu. Melihat Long Yi telah mengakui, kulit Nalan Ruyue dan Little Cui secara bersamaan berubah. Dan tanpa sadar mundur kembali. Long Yi agak tak berdaya. Nama terkenal Si Men-yu ini benar-benar cukup menggema. Bahkan orang suci tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat ketakutan jika dia mendengar namanya. "Putri Ruyue, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Tolong jawab dengan jujur," kata Long Yi. Nalan Ruyue menenangkan hatinya yang panik dan berkata, "Bicaralah. Baru-baru ini dalam tahun ini, apakah kamu melihat Scientist of Proud Moon Empire CB?" Long Yi diharapkan memandang Nalan Ruyue. Berharap Nalan Ruyue dapat memberitahunya keberadaan CB. CB. Nalan Ruyue anehnya menatap Long Yi. Tidak mengerti mengapa penjahat seks terkenal di dunia ini tiba-tiba menyebutkannya. Orang harus tahu bahwa penampilan menakutkan dan temperamen buruk CB juga diketahui di bawah langit. Jadi jika dia adalah Si Men-yu maka dia harus menghindarinya. Tidak mencari. Aku belum melihatnya. Hanya mendengar bahwa pada saat ini, dia pergi ke pengasingan untuk berkultivasi dengan konsentrasi tinggi. Adapun hal lain, aku tidak tahu. Nalan Ruyue menjawab. Long Yi dengan kecewa menghela nafas. Dan berkata, "Terima kasih banyak, Putri Ruyue. Selamat tinggal." "Hei, Si Men-yu." Nalan Ruyue tiba-tiba memanggil. "Apakah ada hal lain?" tanya Long Yi. "Aku ingin tahu mengapa kamu mencari Saintes CB." Nalan Ruyue bertanya dengan cukup ingin tahu. Awalnya mengetahui pihak lain adalah Si Men-yu. Dia sangat waspada. Tetapi hanya dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun dari tubuh Long Yi yang bahkan sedikit mirip dengan Si Men-yu di luar penampilan. Long Yi mengangkat kepalanya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Dia adalah istriku. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, maka katakan bahwa aku, Long Yi, sedang mencarinya. Selamat tinggal." Selesai berbicara, Long Yi melompat dan bangkit di langit. Lalu seolah panah, dia menembak jauh. Di belakangnya, kelima Seven Baleful Puppets dan 2 hewan peliharaan juga mengalir. Lalu langsung menghilang di langit. Long Yi, Si Men-yu, istri. Nalan Ruyue bingung. Pada akhirnya, apakah anak muda misterius ini Si Men-yu atau tidak? Bagaimana Saintes CB menjadi istrinya? Bangun. Nalan Ruyue melihat pembantunya Little Cui meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Dan dengan ekspresi bodoh yang dilanda cinta, dia melihat ke arah di mana Long Yi menghilang. Dan bergumam, "Ya Tuhan, dia terlalu tampan." Nalan Ruyue dengan main-main mengetuk kepalanya dan berkata, "Berhentilah menjadi orang bodoh yang dilanda cinta. Dia adalah Si Men-yu. Bukankah kamu khawatir dia tiba-tiba berubah menjadi serigala jahat yang besar dan memakanmu?" Cui kecil berkata sambil menggosok kepalanya. "Aku tidak percaya kalau dia adalah Si Men-yu.
Simen Yu hanyalah seorang pejuang menengah yang lumpuh. Dan dia adalah seorang penyihir. Jadi itu tidak mungkin. Tidak peduli apakah dia Simen Yu atau tidak. Aku hanya tahu bahwa sekarang kita harus pergi ke Mea Principality sesegera mungkin. Dan menemukan Master Archmage Puxiusi. Jadi mari kita berangkat. Nalan Ruyue memegang Little Cui dan melayang di udara. Lalu terbang menuju Mea Principality. Di asrama kelas tinggi Mea Holy Magic Academy. Long Linger menatap kosong keluar jendela. Hari ini adalah hari terakhir dari 3 bulan waktu Simen Yu yang dijanjikan oleh penjahat seks. Tetapi saat ini langit sudah sepenuhnya gelap. Tetapi ia masih belum datang. Linger, kita harus pergi makan malam. Tampaknya saudara kedua bajingan aku tidak akan datang hari ini. Simen Wuhen menghela nafas ringan. Long Linger tidak menjawab. Masih seperti boneka kosong berdiri tanpa bergerak di samping jendela dengan ekspresi apatis. Simen Wuhen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dan menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa percaya pada kata-kata orang semacam itu? Aku secara keliru berpikir bahwa dia akan mematuhi janjinya. Tetapi hasilnya, Linger. Maka aku akan pergi keluar untuk membeli makanan dan kembali. Makan sedikit oke. Bahkan setelah Simen Wuhen selesai berbicara, Long Linger tidak bereaksi. Setelah itu Simen Wuhen berjalan keluar dari ruangan. Pada awalnya dia berpikir untuk pergi ke ruang makan akademi untuk membeli makanan dan kembali untuk makan. Tetapi Simen Wuhen lagi memikirkan suasana Long Linger. Jadi memutuskan untuk pergi ke Charming Love Residence untuk membeli beberapa makanan panjang Linger suka makan dan kembali. Charming Love Residence ada di jalan dari pintu belakang akademi. Dan dari asrama tempat Simen Wuhen tinggal. Dia harus mengambil jalan memutar besar. Jadi untuk menghemat waktu, Simen Wuhen memutuskan untuk melintasi dari jalan kecil di tengah hutan. Jalan di dalam hutan dalam cahaya redup malam itu sangat gelap. Dan Simen Wuhen berharap dia bisa melemparkan 2 bola cahaya untuk menerangi jalan ini. Tetapi dia tidak bisa. Di Akademi Sihir Suci, potongan kayu ini dinamai Lover's Woods. Di malam hari, selama tidak hujan, akan ada sepasang kekasih intim bersembunyi di dalam. Simen Wuhen dengan cepat berjalan. Sepanjang jalan, dia mendengar suara erangan aneh itu. Simen Wuhen benar-benar bukan gadis yang tidak mengerti. Jadi sepanjang jalan, wajahnya merah padam. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Sebenarnya melakukan hal kotor semacam ini di sini. Simen Wuhen mengutuk ke dalam dengan wajah merah. Bagaimana dia tahu bahwa bertempur intim di tempat terbuka memiliki kesenangan tanpa batas? Jika kamu bukan ikan, maka bagaimana kamu tahu kegembiraan ikan? Setelah berjalan melewati hampir setengah dari hutan, langkah cepat Simen Wuhen tiba-tiba melambat. Lingkungannya terlalu sepi. Dia tidak bisa mendengar suara menggoda dan erangan pasangan intim itu. Dan bahkan suara dedaunan pohon bergerak karena hembusan angin tidak ada. Simen Wuhen berhenti. Intuisinya mengatakan bahwa dia telah masuk perangkap. Keluar. Sembunyi-sembunyi. Simen Wuhen tidak menunjukkan ekspresi panik. Hanya berteriak acuh tak acuh. Papa. Suara tepuk tangan bergema. Tiba-tiba membuat detak jantung Simen Wuhen semakin cepat. 5 sosok keluar dari kegelapan. Dan anak muda yang memimpin bertepuk tangan. Setelah itu dia berkata dengan senyum sinis, layak menjadi putra tertua klan Simen. Kamu cukup tenang. Hanya saja aku tidak tahu kapan ayahmu. Aku naik kamu setelah beberapa saat. Apakah kamu masih begitu kerang? Hahaha. Pangeran kedua. Setelah kamu selesai makan, maka bisakah kita juga? Salah satu penyihir muda di belakang yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan jubah hitam berkata dengan cabul. Kamu bisa tenang. Tunggu sampai pangeran ini selesai bermain. Maka aku akan mengizinkan kalian semua. Hari ini kalau bukan karena kalian semua bantuan penyihir, maka aku juga tidak akan bisa menangkap wanita yang lebih suci dari kalian ini. Anak muda ini dengan murah hati berkata. Sementara matanya bersinar dengan cahaya cabul sedang memindai Simen Wuhen. Tubuh yang sangat menawan. Murongbi, kamu sangat tercela. Melihat keempat penyihir berjubah hitam di belakang Murongbi, kulit Simen Wuhen tidak bisa tidak berubah. Tercela. Hehe. Aku tercela. Tetapi mengapa kamu berpura-pura begitu mulia dan berbudi luhur? Kakakmu yang kedua, Simen Yu,
adalah orang cabul terkenal di dunia. Jadi kamu pelacur juga tidak jauh lebih baik. Mungkin kamu kakak dan adik mungkin sudah melakukan hal-hal terlarang itu. Murongbi tertawa liar dan berkata, sambil perlahan berjalan menuju Simen Wuhen. Simen Wuhen marah. Tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Melihat Murongbi berjalan ke arahnya, dia melambaikan tangan gioknya. Dan dari cincinnya cahaya putih yang kuat menyerang ke arahnya. Tetapi sementara cahaya putih itu masih setengah, itu diam-diam ditelan. Tubuh menawan Simen Wuhen bergetar saat dia merasakan sedikit aura gelap. Jika tebakannya benar, maka keempat penyihir di belakang Murongbi haruslah penyihir gelap. Jangan buang energi kamu. Bagaimana dengan baik menghadiri pangeran ini? Sampai pangeran ini memikirkan cara merawat gadis itu bermarga Long. Pangeran ini akan selalu mendapatkan wanita yang disukai pangeran ini. Murongbi tertawa nakal. Kamu sebenarnya bersekongkol dengan gereja gelap. Gereja cahaya tidak akan membiarkanmu pergi. Simen Wuhen memegangi telapak tangannya yang berkeringat. Tetapi wajahnya acuh tak acuh seperti sebelumnya. Gereja cahaya. Hehe. Tunggu sampai mereka tahu. Murongbi tertawa. Sementara matanya menatap Simen Wuhen dengan mantap. Pada saat itu, Murongbi menghentikan langkahnya, lalu sedikit memutar kepalanya. Dia berkata, beberapa penyihir yang disegani. Wanita ini memiliki banyak hal dengan sihir tersegel di dalam tubuhnya. Jadi untuk keamanan, itu akan relatif lebih baik jika penyihir yang dihormati pertama kali bisa membuatnya kehilangan kekuatan serangannya. Tetapi pastikan bahwa dia berkepala dingin. Pangeran ini ingin membiarkan dia merasakan rasa berharap dia sudah mati. Warna kulit Simen Wuhen pucat. Tidak pernah mengira bahwa Murongbi ini sebenarnya licik. Tampaknya sangat sulit baginya untuk menghindari musibah hari ini. Dan kematian tidak dapat dihindari jika ia ingin mempertahankan kepolosannya. Simen Wuhen membelai gelang tangan kanannya. Sebuah sihir super kuat, Holy Light Violent Rain, disegel di dalam gelang ini. Yang merupakan pilihan terakhir yang harus dia gunakan baik untuk binasa bersama musuh atau untuk bunuh diri untuk menghindari dipermalukan. Tepat ketika Simen Wuhen ingin melepaskan segel, tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lunak, dan dia jatuh ke tanah. Sekarang dia merasa seolah-olah dia tidak punya energi di dalam kakinya. Bahkan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Bab 120, adik yang menyelamatkan adik perempuan. Murongbi tersenyum cabul sambil melihat Simen Wuhen yang roboh. Lalu berkata, aku sudah tahu bahwa kamu, wanita yang sombong dan sok suci ini akan melakukannya. Tapi sekarang dengan patuh menunggu pangeran ini naik. Simen Wuhen putus asa di dalam hati. Tetapi mata besarnya yang indah namun acuh tak acuh memandang Murongbi. Persis seperti melihat badut yang bertindak sendiri dan bertindak sendiri. Murongbi menjadi marah melihat ekspresi seperti ini di mata Simen Wuhen. Yang ingin dilihatnya adalah ketakutan. Dan suaranya memohon belas kasihan. Hanya itu yang bisa memuaskan jimatnya yang tidak normal itu. Wanita busuk. Murongbi mengertakkan gigi dan berkata. Cara dia memandangnya menyebabkan dia memiliki semacam pemikiran bahwa dia sangat rendah dan picik. Ini hasilnya membuatnya sangat tidak bahagia. Di satu sisi Murongbi melepas pakaiannya dan berjalan menuju Simen Wuhen. Hari ini dia harus memberitahu dia betapa seriusnya konsekuensi dari kemarahannya. Simen Wuhen bahkan tidak mengedipkan matanya dan masih menggunakan matanya yang sedingin es untuk menatap Murongbi. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa semua organ internalnya telah mengencang karena takut. Meskipun dia memiliki penampilan yang lemah, tetapi pada kenyataannya dia berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan gadis-gadis lain, termasuk Longlinger. Pada saat Longlinger diperkosa oleh Simen Yu, dia putus asa dan ingin segera mati. Tetapi meskipun Simen Wuhen juga takut, namun penampilannya tenang tanpa rasa takut, dan menggunakan caranya sendiri untuk mengekspresikan penghinaan dan cibiran hatinya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Dengan sangat cepat, Murongbi tiba di sisi Simen Wuhen, memperlihatkan otot-otot dadanya yang kuat. Secara keseluruhan dia juga advance fighter. Jadi mau tidak mau akan ada satu atau dua otot. Simen Wuhen menggertakkan giginya, dan dengan dingin menatap Murongbi tanpa pakaian. Dia merasa ingin muntah melihat penampilan itu.
Jika dia bisa bergerak saat ini, maka dia pasti akan memuntahkan semua makan malamnya. Menangis kamu pelacur berpura-pura mulia dan berbudi luhur. Menangislah untukku. Melihat si Men Wuhen masih menggunakan tatapan seperti itu, Murongbi menjadi gila. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Kemudian dua cakar besarnya dengan kuat maju ke arah si Men Wuhen yang diambil oleh payudara yang menjulang tinggi. Tubuh indah si Men Wuhen bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah melindungi tubuhnya yang murni dari saudara kedua bajingan miliknya 3 tahun lalu. Namun hari ini apakah orang yang tak tahu malu ini akan merampas kemurniannya? Apakah kamu bermain-main? Tepat ketika cakar serigala dari Murongbi hendak bertemu si Men Wuhen, tawa aneh tiba-tiba masuk ke penghalang. Dan secara bersamaan tangan Murongbi bahkan tidak bisa maju sedikit pun. Semua orang memandang ke arah asal tawa ini. Lalu melihat seorang pemuda dengan rambut hitam mengenakan jubah megah sedang duduk di dahan pohon besar dan memperhatikan mereka dengan senyum di wajahnya. Murongbi dan keempat penyihir di belakangnya terkejut. Saat ini mereka sedang mengawasi orang-orang di sekitar radius 100 meter ini. Tetapi orang ini diam-diam muncul di sini sekarang. Apalagi suaranya benar-benar bisa melewati penghalang gelap yang dilemparkan oleh 4 penyihir gelap ini. Namun si Men Wuhen terkejut sekaligus senang. Tidak pernah terpikir bahwa pada saat yang penting, saudara lelakinya yang bajingan akan benar-benar muncul seperti ini. Seketika kekuatannya akan runtuh setelah melihat harapan. Dan air mata berkilau mengalir keluar dari matanya yang indah. Siapa kamu? Murongbi menarik ke belakang 4 penyihir gelap dan bertanya. Siapa kamu? Long Yi mengajukan pertanyaan sebagai balasan. Ayahmu. Aku adalah pangeran kedua dari Proud Moon Empire. Murongbi agak bangga berkata. Hehe. Pangeran kedua dari Proud Moon Empire. Bagus, sangat bagus. Long Yi berbahaya menyipitkan matanya. Karena dingin yang mengerikan muncul di matanya. Jika orang ini tidak berbicara, maka dia akan beruntung. Tetapi dia telah berbicara yang membangkitkan kebencian baru yang menumpuk lama. Pada saat itu, keempat penyihir gelap mulai melantunkan mantra. Percaya bahwa Long Yi pasti tidak akan dapat menembus penghalang gelap yang telah mereka atur bersama dalam waktu singkat. Long Yi menyodok dengan jarinya. Lalu dengan suara pecah, penghalang gelap ini tersebar berkeping-keping. Dan 5 bayangan tiba-tiba jatuh dari udara. Lalu 3 sihir dan 2 pedang ki dari 5 Seven Baleful Puppets secara langsung mengubah keempat penyihir gelap itu menjadi mayat tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengeluarkan erangan. Murongbi segera ketakutan sehingga kantong empedunya patah. Lalu ia mencoba melarikan diri dengan panik. Tapi Long Yi mencengkeramnya dengan kuat seperti meraih ayam dan mengusirnya. Tubuhnya tiba-tiba menabrak batang pohon dan bangkit kembali. Lalu ia bergerak-gerak di tanah dengan kesakitan. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bisa memberi kamu banyak uang dan banyak wanita cantik. Murongbi seakan anjing memohon sambil berbaring di tanah. Pamanmu berusaha merobohkan ayahmu, adik perempuanku. Long Yi mengabaikan permintaan dari Murongbi dan dengan tegas menendang selangkangannya. Murongbi menjerit mengerikan, lalu meringkuk. Dia pingsan. Darah keluar dari selangkangannya. Sepertinya benda itu harus dipatahkan. Long Yi lagi tanpa ampun menendangnya 2 kali. Lalu berjalan ke si Men Wuhen. Setelah itu membantu dia menghilangkan batasan gelap. Dia dengan lembut berkata, adik perempuan, sekarang kamu baik-baik saja. Kakak kedua. Ketika dia telah melepaskan semua harapan, Long Yi telah menyelamatkannya. Dan tiba-tiba mendengar suaranya yang lembut. Si Men Wuhen merasa hidungnya berubah masam. Dan dia berusaha keras untuk mengendalikan diri. Tetapi tidak tahan. Dia melemparkan dirinya ke pangkuan Long Yi dan menangis. Oke, tidak apa-apa. Kakakmu yang kedua ada di sini. Jadi tidak ada yang berani berpikir untuk menindasmu. Long Yi dengan lembut menepuk pundak si Men Wuhen dan menghiburnya. Setelah melaju di pangkuan Long Yi, si Men Wuhen tiba-tiba berteriak kaget dan tiba-tiba mendorongnya seolah-olah dia hanya ingat bahwa saudara keduanya yang kedua ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan Murongbi ini. Apalagi dia pernah punya ide seperti itu juga. Dan sebenarnya bahkan binatang buas tidak kalah dengan dia. Tapi barusan dia benar-benar melemparkan dirinya ke dadanya.
Melihat adik perempuan ini yang lemah seolah-olah kucing barusan tiba-tiba membuat ekspresi acuh tak acuh seperti itu. Long Yi tidak bisa menahan senyum masam di hatinya. Bukankah kamu sudah lama di sini? Kamu hanya melihat pertunjukan. Bukankah begitu? Simen Wuhen tiba-tiba berkata dengan dingin. Sudut mulut Long Yi berkedut. Dan dia tidak membalas Simen Wuhen. Dia tahu bahwa Simen Wuhen memiliki kesan yang sangat buruk tentang dirinya. Dan sangat sulit untuk langsung mengubahnya. Tepat ketika Simen Wuhen hendak mengutuk lagi, Long Yi tiba-tiba berkata, ada ingus di wajah kamu. Tangan kecil Simen Wuhen secara tidak sadar meraih wajahnya dan merasakan. Benar saja. Dia menelusuri ingus di wajahnya. Lalu wajahnya yang cantik langsung menjadi sangat merah. Dia merasa bahwa dia tidak pernah kehilangan begitu banyak wajahnya seperti saat ini. Dan temperamennya yang dingin menyebar secara tidak sadar. Long Yi mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra yang indah dari cincin luar angkasanya dan berkata sambil memberikannya padanya. Adik perempuan, tidakkah kamu merasa menjijikkan untuk menyeka mereka dengan tanganmu? Simen Wuhen buru-buru mengambil sapu tangan sutra dari tangan Long Yi. Lalu berbalik. Dengan hati-hati dia membersihkan wajah cantiknya. Namun saat ini hatinya agak malu. Dan agak penuh kebencian. Juga ada sedikit rasa terima kasih. Mengapa kamu lari sendirian ke hutan ini larut malam? Tanya Long Yi. Bukankah ini semua salahmu? Jika kamu datang lebih awal, maka aku tidak akan datang ke sini. Simen Wuhen berbalik dan berkata dengan keras. Juga tidak tahu mengapa. Tapi sekarang dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sebagai seorang pembudidaya sihir ringan, mereka membutuhkan hati mereka untuk acuh tak acuh dan tenang seperti air. Dan emosinya juga acuh tak acuh. Dan dia bahkan lebih ke arah orang luar. Long Yi tertegun. Apa ini logika ah? Apa yang dia datang awal atau terlambat ada hubungannya dengan dia masuk ke dalam hutan ini sendirian? Simen Wuhen menenangkan pikirannya. Dan melihat ekspresi Long Yi yang muram. Suasana hatinya tidak bisa membantu tetapi melonggarkan. Dia bertanya, bagaimana kamu menemukan aku? Jangan panggil aku, kamu. Tidak sopan. Panggil aku kakak kedua. Bukankah kamu memanggilku seperti itu sebelumnya? Long Yi berkata dengan tidak puas. Sebelumnya meskipun Simen Wuhen mencibirnya, masih di luar dia tetap sangat sopan. Tetapi perasaan itu sangat terasing. Sekarang cara ini malah terasa sangat dekat. Tidak. Simen Wuhen marah lagi. Lalu dia berkata lagi. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ya. Kamu juga tahu bahwa kita adalah saudara laki-laki dan perempuan. Sama seperti pepatah darah lebih tebal dari air. Kita secara alami memiliki hubungan yang agak luar biasa antara satu sama lain. Tepat ketika aku tiba di pintu masuk Akademi Sihir Suci, hati aku tiba-tiba merasa gugup. Dan tanpa sadar aku tiba di tempat ini. Membuat aku melihat kamu diganggu oleh orang-orang itu. Jadi sebagai kakakmu, aku secara alami datang untuk menyelamatkan adik perempuanku. Long Yi berbicara omong kosong sambil tersenyum. Faktanya, ketika dia menanyakan arah ke asrama perempuan, tanda tengkorak darah di tengah telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Jadi Long Yi datang untuk menonton. Untungnya dia tidak terlambat. Kalau tidak adik perempuannya akan tercemar. Melihat dengan senyum lebar Long Yi, Simen Wuhen tidak bisa membantu tetapi agak bingung. Apakah pria yang akrab dan sekali lagi asing di hadapan matanya ini benar-benar dia yang saudara kedua yang bebal dan tidak kompeten? Simen Yu. Dia benar-benar telah banyak berubah. Temperamen dan gaya percakapannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia tampak tidak sebenci itu. Saat itu, Simen Wu melihat 5 Pupful Puppets yang mengenakan jubah hitam di belakang Long Yi. Dan bertanya, siapa mereka? Long Yi dengan puas berkata, mereka adalah hambaku. Bagaimana itu? Hebat kan? Benar-benar seorang pelayan. Bukankah kamu membayar uang untuk mengundang mereka? Simen Wuhen tidak percaya padanya. Baru saja dia dengan jelas melihat bahwa di antara 5 orang ini, 3 adalah penyihir yang setidaknya mencapai ranah Archmage. Dan 2 lainnya memiliki ki pedang biru gelap. Yang berarti mereka adalah pedang-pedang besar. Bagaimana para ahli seperti itu bisa menerima menjadi pelayan orang lain?
Bahkan jika seseorang membayar sejumlah besar uang, mereka mungkin tidak harus menerima permintaan orang. Jangan percaya padaku. Lalu lupakan. Long Yi terkekeh. Lalu melambaikan tangannya. Dia mengambil semuanya di dalam ruang dimensi gelapnya. Simen Wuhen melihat kelima ahli itu menghilang ke udara yang tipis. Jadi tidak bisa tidak bertanya dengan heran, mereka tersembunyi. Mungkin mereka ada di samping kita. Siapa yang tahu? Long Yi terkekeh. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah boneka jiwa bagi adik perempuan yang sangat saleh ini. Menjadi rahasia. Simen Wuhen mendengus. Dan dia tiba-tiba ingat bahwa Long Linger sendirian di asrama. Dan karena dia begitu lama keluar, Long Linger pasti khawatir tentangnya. Jadi, Simen Wuhen tidak mengatakan apa-apa. Dan segera berlari kembali. Adapun Long Yi, dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Lalu menatap Murong Bi yang pingsan. Dia tertawa. Setelah itu berbalik. Dia mengejar Simen Wuhen. Bersambung.